Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala bentuk urusannya. Kali ini kita berada di hari Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2020. Seperti biasa, saya di sini akan membacakan ramalan zodiak harian dengan urut-urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini. Hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu The Shadow Shed dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Wands. Artinya apa? Yang harus kamu pahami adalah semakin tinggi pohon, tentunya akan semakin kencang angin yang menerpa. Artinya apa? Semakin hari semakin bagus kamu di dalam bekerja, semakin baik kamu di dalam kondisi finansial, tentunya cobaan atau beberapa hal yang ingin merubuhkan kamu tentunya justru akan semakin berat. Dan di sini yang harus kamu pahami adalah memang ketika sebuah kehidupan kamu itu baik-baik saja, selalu saja ada pihak-pihak yang sepertinya tidak suka dengan apa yang kamu raih selama ini. Dan di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 ini, kalau bisa kita lihat daripada urusan pekerjaan, kamu sangat tidak menemui hambatan sama sekali di hari ini. Artinya di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 ini daripada kondisi pekerjaan kamu bisa dikatakan cukup lancar dan cukup bisa menyelesaikan segala bentuk pekerjaan kamu dengan sangat baik. Kemudian untuk masalah keuangan, walaupun banyak sekali tanggung jawab yang harus kamu capai atau harus kamu lakukan, di sini untuk masalah keuangan masih bisa kamu kendalikan dengan sangat maksimal. Artinya, walaupun ada pengeluaran yang cukup berat, ada pengeluaran yang cukup besar, tetapi di sini tidak terlalu menjadi beban pikiran bagi diri kamu sendiri. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara tentunya dengan pasangan, sampai dengan saat ini kamu masih dipusingkan dengan solusi apa yang akan kamu lakukan di dalam kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Karena apa? Sampai dengan hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus, sepertinya untuk menemui benang merah atau ujung daripada permasalahan kamu dengan pasangan masih belum bisa diketemukan. Sehingga masih ada sebuah hal yang sepertinya memisahkan antara diri kamu dengan pasangan kamu. Hal ini terjadi karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di beberapa hari kemarin dan dampaknya masih terasa sampai dengan hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 ini. Dan yang paling penting adalah ketika level kesuksesan kamu sudah mendekati puncak seperti hari ini, tentunya omongan orang yang ada di sekeliling kamu tentunya akan semakin deras. Nah, namanya juga yang kehidupan, kita yang menjalani, kita yang merasakan pahit manisnya, orang lain yang menilai. Dan hal itu harus bisa kamu hindari di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Karena kalau kamu gagal tentunya akan ada babi-babi yang ketawa yang ada di sekeliling kamu. Jadi kamu harus berhati-hati, jangan sampai kamu salah langkah, jangan sampai kamu terjatuh dalam sebuah kegagalan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Swords. Di sini suka tidak suka, kamu harus bisa melepaskan beban-beban tekanan-tekanan yang selama ini menekan kamu. Di sini kalau bisa saya katakan tekanan kamu itu berada dari sisi pasangan kamu. Artinya apa? Di sini kamu sedang berusaha membangun suatu sistem,
tetapi di sini pasangan kamu seakan-akan terus-menerus menekan kamu. Sekarang pikirannya seperti ini, pasangan kamu menuntut sebuah kejelasan di dalam sebuah hubungan. Nah, di sini kamu berusaha keras untuk segera memperjelas, tetapi jika pasangan kamu ini terus menuntut, terus menekan, terus mempressure, terus mempush, maka kapan kamu ada kesempatan untuk bisa memperjelas dan membuktikan daripada sisi hubungan asmara kamu. Sedangkan di sini buat Aquarius, Aquarius ini orangnya nggak bisa ditekan, nggak bisa dipres, nggak bisa diuber-uber, nggak bisa diburu-buru. Karena apa? Aquarius juga punya kedaulatan terhadap dirinya sendiri. Jadi buat kamu yang punya zodiak Aquarius, selagi masih ada komitmen, selagi masih ada kepercayaan, maka berikanlah kepercayaan itu sepenuhnya. Artinya apa? Artinya Aquarius ini jangan kamu kekang hanya dalam suatu zona tersebut. Karena apa? Kemampuan Aquarius itu sebenarnya jauh melampaui zona yang dikekang oleh pasangannya tersebut. Jauh daripada tekanan yang ditekan oleh pasangannya tersebut. Tetapi di sini karena pasangannya terus-menerus menekan, maka seakan-akan di sini daripada sisi hubungan asmara, zodiak Aquarius ini merasa terdesak, merasa terkekang. Dan ketika zodiak Aquarius ini merasa terdesak dan merasa terkekang, maka apa yang terjadi? Malah outputnya tidak maksimal, sehingga di dalam hubungan asmara terjadi sebuah kesenjangan. Yang terjadi karena apa? Karena Aquarius ini terlalu ditekan daripada sisi hubungan asmara. Ditambah lagi daripada sisi pekerjaan, yang dimana Aquarius ini juga menyadari ada banyak sekali tanggung jawab yang harus diselesaikan daripada urusan pekerjaan maupun urusan usaha. Nah, di sini ketika ada tekanan daripada pasangannya, justru malah akan menghambat urusan pekerjaan dan urusan usaha yang saat ini sedang dijalani oleh zodiak Aquarius. Tetapi di sini di hari Rabu ada hal yang positif juga buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Hal yang positifnya adalah daripada kondisi keuangan, di sini bisa saya katakan daripada sisi keuangan berada di dalam kondisi yang cukup stabil. Walaupun tidak ada peningkatan yang signifikan, tetapi setidaknya untuk hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 ini, kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup stabil. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Justice. Di sini artinya apa? Artinya kamu tidak boleh terjebak di dalam sebuah kebingungan yang ada di dalam kehidupan kamu. Memang di sini harus diakui bersama, masalah yang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu ini menciptakan sebuah rasa bingung terhadap pikiran kamu sendiri. Bahkan kamu itu bingung mau ngelakuin apa lagi untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Kamu itu sepertinya merasa semua usaha, semua upaya sudah kamu lakukan dengan maksimal. Tetapi di sini sepertinya memang di dalam masalah kamu masih belum menampakkan sebuah progres yang cukup signifikan di dalam sebuah proses penyelesaian masalah yang saat ini sedang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu. Dan ini memang adalah sebuah PR yang paling besar yang ada di dalam kehidupan zodiak Pisces di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum akhir bulan. Tetapi di sini kalau seandainya masalah itu tidak bisa kamu selesaikan sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2020, maka ada perpanjangan waktu juga tidak masalah sebenarnya. Tetapi di sini kamu sendiri yang malah membatasi ruang gerak kamu dengan menentukan sebelum akhir bulan Agustus tahun 2020 masalah kamu harus bisa diselesaikan. Nah, kalau kamu bisa menyeimbangkan antara usaha dengan mentalitas kamu, tentunya hal itu akan bisa kamu lakukan. Akan tetapi jika kamu tidak bisa menyeimbangkan ini, ya kamu akan terjebak dalam situasi yang masih membingungkan bagi diri kamu sendiri. Dan masalah ini sepertinya sangat kompleks sekali. Masalah yang satu mempengaruhi masalah yang lainnya. Jadi antara masalah yang ini dengan yang itu sepertinya saling berkaitan. Nah, ini sepertinya memang harus segera kamu antisipasi semampu kamu, upaya kamu memang sudah maksimal dan ini memang perlu sebuah pemikiran yang jernih lagi. Bagaimana caranya untuk menghindari atau dalam tanda kutip menghilangkan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan di hari Rabu ini
Tentunya ada ya kok sisi positifnya. Sisi positifnya memang antara keuangan kamu masih bisa seimbang. Jadi antara pemasukan dengan pengeluaran itu lebih berat pemasukan daripada pengeluaran. Dan yang kedua, hal yang positif adalah untuk urusan pekerjaan, untuk urusan usaha, di sini buat kamu yang punya zodiak Pisces, masih dalam suatu koridor yang aman, masih ada dalam koridor yang jelas. Artinya pekerjaan dan usaha kamu tidak mendapatkan sebuah permasalahan yang cukup serius di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 ini. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sini ada kartu Queen of Swords. Artinya apa? Di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 ini memang agak sedikit bimbang. Terjebak dalam sebuah kebingungan atau terjebak dalam sebuah pilihan yang sepertinya Aries agak sedikit bingung menentukan ke kanan atau ke kiri, ke kanan. Itu sepertinya Aries sedang dalam kondisi yang cukup bingung. Karena apa? Karena ada beberapa pihak daripada internal maupun eksternal daripada zodiak Aries yang sepertinya mempengaruhi pikiran, mempengaruhi daripada zodiak Aries itu sendiri. Dan di sini kalau bisa saya katakan, pasangan kamu mempengaruhi pola pikir kamu, keluarga kamu juga mempengaruhi pola pikir kamu, lingkungan pertemanan kamu juga mempengaruhi pola pikir kamu. Sehingga di sini bisa dikatakan kamu agak sedikit bingung untuk menentukan atau mendirikan pendirian kamu. Walaupun pada akhirnya kamu bisa menentukan pendirian kamu, tetapi di sini ada baiknya saya sarankan jangan terlalu mendengarkan omongan mereka terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini sistemnya itu kamu yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan mereka cuma bisa menilai. Tetapi di sini usahakan lebih dengarkan kata hati kamu. Hari ini usahakan untuk urusan pekerjaan, untuk urusan keuangan, dan bahkan untuk urusan hubungan asmara, usahakan di hari Rabu ini Aries, kamu harus lebih mendengarkan isi hati kamu. Karena apa? Isi hati kecil kamu, nurani kamu itu tidak mungkin menyakiti kamu. Nurani kamu tidak mungkin berbohong terhadap diri kamu. Jadi usahakan di dalam urusan pekerjaan untuk hari ini, urusan keuangan untuk hari ini, dan urusan hubungan asmara untuk hari ini, usahakan kamu harus lebih mendengarkan apa yang menjadi isi hati kamu. Supaya apa? Supaya kamu tidak terjebak di dalam situasi yang membingungkan, tetapi justru kamu bisa mendirikan sebuah pendirian yang kuat terhadap kedaulatan kebebasan diri kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles. Kita bahas yang positif terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Taurus memasuki fase-fase akhir bulan Agustus tahun 2020 ini, kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, daripada sisi keuangan itu bisa dikatakan minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin. Artinya apa? Artinya walaupun memang kenaikannya, progres kenaikannya itu nggak terlalu banyak, tetapi setidaknya untuk minggu ini kondisi keuangan kamu bisa dikatakan lebih baik, lebih sehat daripada minggu kemarin. Dan tentunya kamu harus ingat, walaupun kondisi keuangan kamu lebih baik daripada minggu kemarin, kamu harus bisa memanajemen kondisi keuangan kamu dengan baik. Itu adalah poin penting daripada kondisi keuangan. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa memanajemen sebuah kondisi keuangan dengan sangat baik, nanti kalau kamu terjebak di dalam kondisi yang krisis atau butuh uang, maka di sini akan ada sebuah kerepotan yang luar biasa. Maka di sini apapun pekerjaan kamu, berapapun penghasilan kamu, maka kamu harus pandai yang namanya memanajemen kondisi keuangan kamu. Dan ini adalah hal yang sangat vital, hal yang sangat penting yang harus kamu lakukan terutama daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian juga daripada sisi yang lainnya. Daripada sisi yang lainnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, kejelekan kamu ya atau kelemahan kamu adalah kamu itu mudah sekali yang namanya mengawali,
tetapi susah sekali untuk menjalani. Dan di sini memang terkadang di dalam urusan pekerjaan pun terkadang kamu ketika untuk mengawali itu sangat mudah sekali. Tetapi sampai dengan pertengahan jalan itu selalu saja ada hambatan yang terjadi di dalam urusan pekerjaan kamu. Termasuk di hari Rabu ini sepertinya ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi di dalam urusan pekerjaan maupun di dalam urusan usaha kamu. Oleh karena itu di sini saya katakan di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 daripada urusan pekerjaan, daripada urusan usaha, kamu harus bisa melepaskan beban-beban yang sekiranya menghambat langkah kamu di dalam bekerja, menghambat langkah kamu di dalam berwirausaha. Kalau kamu punya usaha sendiri, dan ini harus bisa segera kamu lepaskan. Karena apa? Kalau kamu tidak segera melepaskan, yang saya takutkan adalah ketika kamu membawa beban itu ke sana kemari dan tertawa, tentunya akan menghambat daripada langkah kamu selanjutnya. Dan yang terakhir untuk masalah asmara dengan pasangan, di sini sebenarnya antara kamu dengan pasangan kamu sama-sama memperjuangkan, sama-sama berusaha. Artinya apa? Artinya kamu memperjuangkan pasangan kamu dan pasangan kamu juga memperjuangkan kamu. Dan di sini sebenarnya ketika keduanya sama-sama memperjuangkan, tidak terlalu menjadi suatu soal sebenarnya. Tetapi apa yang menjadi soal? Tingkat egonya kamu tinggi dan tingkat egonya pasangan kamu itu juga tinggi. Maka dari itu di sini perlu menstabilkan, menyeimbangkan atau mengkontrol. Menyeimbangkan tidak harus setara. Karena apa? Sebuah keseimbangan itu tidak harus setara. Masa iya ketika pasangan kamu itu 50, kamu 40 harus disamakan dengan 40 juga, kan nggak mungkin. Seimbang itu artinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke, terutama di hari Rabu ini so far sangat baik sekali. Kamu hanya perlu yang namanya melepaskan beban-beban yang ada di dalam urusan pekerjaan ataupun ada di urusan usaha kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sini ada kartu Four of Cup. Artinya kamu harus berhati-hati karena ada beberapa aspek yang ada di dalam kehidupan kamu yang sepertinya mempengaruhi beberapa sisi penting yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan di sini memang kita bahas yang nggak enak terlebih dahulu. Daripada urusan hubungan asmara, di sini kamu itu terlalu banyak menelan janji-janji manis. Artinya apa? Ketika kamu dijanjikan oleh seseorang, kamu itu terlalu mudah percaya. Dan ketika kamu terlalu mudah percaya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ekspektasi atau harapan kamu terhadap seseorang yang menjanjikan itu terlalu tinggi. Dan ketika harapan kamu yang terlalu tinggi tidak ditepati atau tidak sejalan dengan realita yang ada, tentunya hal ini timbul sebuah kekecewaan. Nah, sekarang kalau bisa kita refleksikan diri buat kamu yang punya zodiak Gemini, kenapa kok kamu merasa seperti terhianati, seperti tersakiti, seperti kecewa? Karena apa? Karena kamu punya harapan yang tinggi terhadap seseorang, tetapi seseorang itu tidak bisa memenuhi sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu. Sehingga di sini gak heran ketika di beberapa hari terakhir Gemini selalu ketemu dengan yang namanya sebuah penyesalan dan ketemu dengan yang namanya sebuah kekecewaan di dalam urusan hubungan asmara. Nah, jeleknya adalah ketika Gemini kecewa di dalam satu masalah, itu merembet kepada masalah yang lainnya. Sehingga untuk masalah keuangan agak sedikit terhambat karena kekecewaan yang terjadi. Dan masalah pekerjaan pun juga yang biasanya stabil, yang biasanya baik-baik saja, seakan-akan juga terkena dampak atau terkena impact daripada kekecewaan yang terjadi daripada zodiak Gemini itu sendiri. Jadi hal ini nggak boleh kamu campur adukkan Gemini. Karena apa? Kalau kamu masih terus mencampur adukkan ini semua, tentunya ini malah akan menghambat apa yang ada di dalam diri kamu. Dan kamu nggak boleh seperti ini terus. Kamu harus bangkit. Kamu nggak boleh terus berada dalam situasi yang kecewa terus menerus. Maka dari itu ada kartu The Empress yang dimana kamu harus bisa lebih menguasai diri kamu sendiri, kendalikan diri kamu sendiri supaya kamu bisa lebih keluar daripada situasi yang tidak menguntungkan seperti saat ini. Oke?
Bangkit terus buat kamu yang punya zodiak Gemini, khususnya di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 ini. Kamu pasti bisa kok. Jangan terlalu lama terjebak di dalam sebuah kekecewaan. Oke? Setelah zodiak Gemini, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Ace of Pentacles. Alhamdulillah, puji Tuhan, bagus sekali. Dan kemudian ada kartu Knight of Swords. Artinya apa? Artinya daripada sisi rezeki, di sini buat kamu yang punya zodiak Kepiting, bisa dikatakan rezeki kamu di hari ini dalam kondisi yang cukup baik. Rezeki kamu di hari ini berada di dalam situasi yang cukup lancar, berada di dalam situasi yang cukup terkendali. Artinya apa? Daripada urusan pekerjaan kamu juga di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 ini bisa dikatakan urusan keuangan, urusan pekerjaan maupun kamu yang punya usaha sendiri, buat kamu yang punya zodiak Cancer seperti usaha Krabby Patty dan sebagainya, di sini sepertinya kamu mengalami sebuah progres yang cukup lancar atau bisa dikatakan cukup stabil. Kamu di hari ini juga semangat kerja kerasnya bagus, kondisi keuangan kamu juga cukup sehat, dan ingat ketika kondisi keuangan kamu sehat di hari ini, tentunya ketika tangan kamu menerima dari Tuhan, maka pemberian dari Tuhan juga harus kamu berikan kepada sesama manusia. Karena apa? Ketika kamu menerima lebih daripada Sang Pencipta, tentunya ada pesan yang tersirat di situ. Kamu harus berbagi dengan sesama kamu. Berapapun yang kamu punya, berapapun yang kamu ikhlas, maka sedekahkanlah. Supaya apa? Supaya rezeki kamu itu berkah dan barokah. Kemudian juga untuk masalah hubungan asmara, walaupun tidak banyak kemajuan di hari ini, tetapi setidaknya untuk masalah hubungan asmara di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 bisa dikatakan kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan masih dalam kondisi yang flat ya. Yang flat tetapi ada rasa-rasanya sedikit gitu loh. Jadi kayak ada manis-manisnya iya, ada rasa cemburu-cemburunya iya, curiga-curigaannya iya. Jadi kayak air minum itu ya, kayak air minum itu loh. Kayak ada manis-manisnya gitu. Jadi sebelum dibuka itu dia itu keras, jadi seperti itu. Itu adalah kondisi atau gambaran kamu daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Tetapi untuk hari Rabu ini, so far buat kamu yang punya zodiak Kepiting atau Cancer berada di dalam kondisi yang cukup baik, cukup aman, dan cukup terkendali. Pokoknya situasi yang aman, situasi yang terkendali ini harus terus bisa kamu pertahankan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ten of Wands. Artinya apa? Artinya di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu harus ingat bahwa semua ini belum berakhir. Semua ini belum selesai. Artinya apa? Tanggung jawab kamu itu masih banyak. Jadi ketika kamu sudah berhasil menyelesaikan satu tanggung jawab, maka kamu harus menyadari bahwa tanggung jawab kamu ini masih belum selesai. Dan ketika kamu menyadari bahwa tanggung jawab kamu ini belum selesai, maka apa yang harus kamu lakukan? Harus menyelesaikan lagi tanggung jawab yang belum bisa kamu selesaikan. Dan di hari Rabu ini sepertinya di dalam kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup aman, berada di dalam kondisi yang cukup terkendali. Tetapi memang di sini pengeluaran kamu juga sebanding lurus dengan pemasukan kamu. Artinya apa? Ketika kamu punya uang, maka uang itu langsung kamu alokasikan kepada tanggung jawab kamu. Sehingga bisa dikatakan kamu kurang bisa menyimpan uang. Karena apa? Ketika kamu dapat uang, maka uang itu langsung kamu lakukan untuk memenuhi tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Tetapi ini nggak masalah selagi kamu bisa memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab beban yang ada di dalam pikiran kamu, ini tidak terlalu menjadi soal. Nah, yang menjadi soal apa? Yang menjadi soal adalah ketika kamu itu nggak punya pegangan uang. Nah, ketika kamu nggak punya pegangan uang, maka ini yang akan terjadi berbahaya. Maka dari itu kamu juga harus bisa yang namanya menyesuaikan dengan kondisi keuangan kamu. Jadi jangan hanya fokus untuk menyelesaikan beban tanggung jawab yang kamu pikul ini,
tetapi juga kamu perhatikan juga diri kamu. Kalau diri kamu tidak kamu perhatikan, ya nanti malah akan terjadi sebuah kepayahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan kamu, di hari ini memang masalah ekonomi buat kamu yang sudah berumah tangga masih menjadi suatu progres masalah yang belum terselesaikan. Karena apa? Sepertinya masalah ekonomi masih menjadi suatu masalah yang memang terkadang memang menjadi sebuah pokok pembahasan yang cukup penting dan harus segera diselesaikan. Tetapi buat kamu yang belum menikah, untuk masalah hubungan asmara sepertinya di hari ini hanya sebuah pola komunikasi saja. Jadi antara kamu dengan pasangan hanya perlu sebuah komunikasi yang harus diperbaiki lagi supaya apa? Supaya tidak tercipta sebuah kesalahpahaman antara diri kamu dengan pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu 26 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Five of Wands dan kemudian di sini ada kartu Six of Wands. Artinya apa? Artinya ketika ada sebuah kekacauan yang terjadi di dalam kehidupan kamu, maka kamu harus punya sebuah komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat ini apa? Komitmen untuk menghadapi segala bentuk situasi yang kemungkinan akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Kamu harus siap terhadap dua sisi kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang terbaik dan kemungkinan yang terburuk. Artinya apa? Di dalam kehidupan itu kalau nggak manis ya pahit, kalau nggak senang ya susah, kalau nggak bahagia ya terluka. Nah, itu juga harus bisa kamu pahami. Artinya apa? Kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk itu juga harus kamu siapkan mentalitas yang ada di diri kamu. Bersyukur ketika mendapatkan yang terbaik dan menerima ketika mendapatkan yang terburuk. Ketika kamu mendapatkan sesuatu yang terburuk di dalam pekerjaan kamu misalnya, di sini usahakan, oh mungkin ini belum yang terbaik yang Tuhan berikan buat kamu. Jadi di sini kamu harus terus berusaha mengatasi sebuah kekacauan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan memang di hari Rabu ini kamu akan dihadapkan dengan berbagai situasi yang rumit. Nah, ketika kamu ada situasi yang rumit, maka kamu perlu dengan sikap yang tegas, perlu dengan komitmen yang kuat untuk bisa melalui situasi yang rumit ini. Kamu harus punya tekad bahwa kamu bisa melalui masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kamu. Nah, masalah kamu kan masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan kemudian masalah hubungan asmara. Masalah pekerjaan memang terkadang kamu itu ngerasa penghasilan kamu nggak sebanding dengan kerja keras kamu. Kemudian masalah keuangan sehari baik, sehari enggak, sehari baik, sehari enggak. Dan itu terus-menerus terjadi. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, di sini kamu punya harapan yang tinggi dengan pasangan kamu, berharap pasangan kamu bisa menerima kamu dengan apa adanya, tetapi daripada pasangan kamu sepertinya kok setiap hari selalu saja ada hal-hal yang diungkit-ungkit, selalu saja ada hal yang selalu dipermasalahkan, dan hal ini yang sepertinya menghambat langkah kamu di dalam urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu, dan ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai masalah yang saat ini kamu hadapi, kerumitan yang saat ini kamu hadapi justru malah mengendap di dalam diri kamu. Karena apa? Kalau ini terus-menerus mengendap yang ada di dalam diri kamu, tentunya ini akan menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius daripada urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Timbangan alias Libra. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sini ada kartu Wheel of the Year. Seperti yang saya sampaikan kemarin, menjelang fase-fase akhir bulan Agustus akan ada kebaikan yang datang untuk zodiak Libra. Nah, di sini tergantung diri kamu. Ibarat kata ini gelas dan ini ada tutupnya. Nah, ketika ada hikmah, ada kebahagiaan, kamu mau nggak membuka tutup ini untuk menerima kebahagiaan yang Tuhan berikan? Nah, di sini sayangnya buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu itu nggak menyadari nikmat-nikmat yang ada di sekeliling kamu. Itu karena apa? Karena kamu sudah terbiasa dengan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu, sehingga kamu itu pikirannya terlalu negatif, terlalu mengandalkan sebuah prasangka yang buruk. Padahal
Padahal ya, kalau kamu mau membuka diri kamu, tentunya akan ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kamu di fase-fase akhir bulan Agustus tahun 2020 ini. Sekarang gini, kamu berdoa minta pertolongan. Tetapi kalau diri kamu itu tertutup ketika ada pertolongan datang, yaitu akan mental lagi. Karena apa? Karena kamu nggak membuka diri. Maka dari itu usahakan di hari Rabu ini buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu harus bisa membuka diri dengan segala bentuk yang ada di sekeliling kamu. Tentunya memang tidak mudah membuka diri dengan banyaknya masalah yang masih kamu gembol, yang masih kamu pikul di belakang kamu. Tetapi di sini nggak ada salahnya ketika kamu masih ada masalah sampai dengan detik ini, kamu berusaha untuk membuka diri. Nah, ketika kamu berusaha keras untuk membuka diri, tentunya akan ada beberapa kebaikan-kebaikan yang akan datang menghampiri diri kamu. Itu adalah poin pertama yang harus kamu lakukan di hari ini. Dan ingat, jangan terlalu menutup diri. Kalau kamu menutup diri, bagaimana kebaikan-kebaikan ini akan masuk? Maka dari itu harus membuka diri terhadap segala bentuk hal yang ada di sekeliling kamu. Untuk masalah keuangan di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 ini sebenarnya ada sebuah progres ya, walaupun tidak banyak, tetapi setidaknya untuk masalah usaha, masalah pekerjaan yang kaitannya dengan mencari rezeki, di sini bisa dikatakan ya jalan pelan-pelan, tetapi nggak masalah, daripada diam di tempat lebih baik jalan pelan-pelan. Kemudian untuk masalah terakhir, The Lovers, di sini kamu sepertinya berharap ada sebuah kasih sayang, ada sebuah perhatian, ada sebuah kepedulian daripada pasangan. Tetapi di sini sepertinya memang untuk masalah hubungan asmara masih jauh api dari panggang. Artinya apa? Harapan kamu untuk mendapatkan perhatian, harapan kamu untuk mendapatkan kasih sayang sepertinya memang masih belum sepenuhnya kamu dapatkan daripada pasangan kamu. Bahkan di sini bisa dikatakan di dalam urusan hubungan asmara, terkadang pasangan kamu ini omongannya tidak bisa dikontrol. Karena apa? Karena di sini sepertinya pasangan kamu itu adalah orang yang pertama yang memberikan sakit hati, yang memberikan luka yang ada di dalam diri kamu. Terkadang omongan pasangan kamu ini nggak ngotak. Ibarat kata orang mau kentut aja itu mikir gitu loh. Tetapi pasangan kamu itu kalau ngomong itu nggak mikir dulu. Orang kentut aja dia harus mikir, masuk ngomong nggak dipikir terlebih dahulu. Dan terkadang itu yang malah menyakitkan perasaan kamu. Dan sampai sekarang perasaan itu masih berbekas yang ada di dalam hati kamu. Tetapi kamu tidak boleh jatuh terhadap hal itu, harus membuka diri tadi supaya apa? Supaya kamu bisa mendapatkan hikmah daripada semua yang kamu alami saat ini. Oke? Tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Libra, jangan bersedih, harus bangkit, kamu pasti bisa melewati ini semua. Oke? Selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Kalajengking atau Scorpio. Di sini ada kartu Page of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Wands. Artinya hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Scorpio, daripada sisi keuangan di sini yang pertama, sisi keuangan atau sisi finansial bisa dikatakan ada kartu Page of Pentacles cukup sehat. Artinya di sini kamu masih bisa menjaga stabilitas ekonomi yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Kedaulatan penuh di dalam kondisi keuangan kamu itu sepenuhnya ada di dalam diri kamu. Dan di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, urusan keuangan bisa dikatakan di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 ini berada di dalam kondisi yang cukup sehat. Kemudian untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan di sini kamu sepertinya lebih terfokus untuk menyelesaikan pekerjaan itu satu persatu terlebih dahulu. Memang di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020 ini pekerjaan kamu ada beberapa jenis pekerjaan yang cukup banyak. Tetapi di sini sepertinya kamu lebih terfokus untuk menyelesaikan pekerjaan itu satu persatu terlebih dahulu. Ya ini nggak masalah, walaupun pada akhirnya nanti kamu akan kepontal-pontal. Karena apa? Karena kamu terlalu lamban di dalam menyelesaikan pekerjaan kamu. Kemudian yang ketiga di dalam urusan hubungan asmara, tentunya antara diri kamu dengan pasangan kamu itu sama-sama punya emosi yang tinggi.
Dan ketika antara diri kamu dengan pasangan itu punya emosi yang tinggi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kamu sedang emosi, pasangan kamu juga seharusnya jangan emosi dong. Artinya apa? Ketika ada masalah, salah satunya emosi, satunya jangan ikutan emosi. Karena apa? Kalau api ketemu api, yang ada malah akan semakin membara, semakin membesar. Dan ini yang terkadang memang sering terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Walaupun memang di beberapa hari terakhir cukup aman, tetapi hati-hati untuk beberapa hari ke depan hubungan asmara kamu yang kaitannya dengan api-api kemarahan ini jangan sampai mendominasi di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi hal ini harus betul-betul kamu perhatikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Temperance dan kemudian di sini ada kartu Queen of Pentacles. Oke, di sini kalau bisa dikatakan kamu sedang berusaha menstabilkan diri kamu. Artinya apa? Setelah kamu membuat sebuah keputusan, ketika kamu sudah membuat suatu resiko yang cukup beresiko tentunya di dalam kehidupan kamu, di sini kamu berusaha keras untuk menata ulang kehidupan kamu. Artinya apa? Setelah di bulan Agustus ini, ketika memasuki bulan September nanti tentunya harus ada beberapa hal yang lebih baik daripada bulan Agustus tahun 2020 ini. Artinya apa? Artinya yang harus kamu pahami ketika seseorang ingin meraih sebuah kesuksesan, tentunya ada sebuah proses. Nah, proses itu yang harus kamu jalani hari demi hari. Artinya apa? Artinya sama seperti Bayern Munich yang juara UCL. Dia harus melewati fase grup dulu, penyisian dulu, kemudian 16 besar, 8 besar, kemudian masuk semifinal, kemudian baru masuk final. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau kamu ingin meraih sebuah kesuksesan, maka kamu juga harus melewati beberapa proses-proses yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya proses itu tidak mudah. Walaupun memang terkadang Bayern Munchen bisa mengalahkan Barca 8-2 dan kita harus tetap kawal 8-2. Tetapi di sini memang prosesnya harus seperti itu, harus menghadapi Barca, kemudian menghadapi Lyon, kemudian juga di terakhir menghadapi PSG. Maka ini juga harus kamu hadapi di dalam kehidupan kamu. Tentunya ketika proses itu semakin hari semakin berat, tentunya semangat kamu juga harus semakin membara. Contoh seperti Bayern Munchen dengan Barca, banyak orang memprediksi ini akan terjadi sebuah pertandingan yang ketat. Tetapi apa yang terjadi? Bayern Munchen bisa menang 8-2 dengan mudah. Nah, tentunya apa yang kita pikirkan, apa yang kita gambarkan di dalam pikiran kita itu, kalau kita belum menjalani, kita itu nggak tahu seberapa sulitnya, seberapa mudahnya yang akan kita jalani ke depannya. Artinya apa? Jangan terlalu berandai-andai. Kenapa saya katakan jangan terlalu berandai-andai? Karena kamu ini kebanyakan berandai-andai. Wah, ini kalau ini seperti apa ya? Kalau ini bagaimana ya? Nah, ketika kamu terlalu lama berandai-andai, maka itu hanya akan membuang-buang waktu. Lebih baik langsung take action, langsung hadapi resiko dan konsekuensi. Kamu sudah terbiasa kok dengan resiko dan konsekuensi. Contohnya ketika pertandingan Munchen sama Barca, itu kan banyak yang memprediksi, wah ini bakal ketat dan segala macam. Tapi kenyataannya kan tidak. Begitu pula dengan kehidupan kamu. Apa yang kamu anggap sulit, sebenarnya itu justru malah mudah buat kamu. Dan terkadang apa yang kamu anggap mudah, hati-hati, itu justru nanti malah akan mendatangkan kesulitan buat kamu. Tetapi intinya adalah kamu harus menjalani kehidupan kamu, menjalani proses kamu dengan sangat maksimal. Usahakan semaksimal mungkin untuk menjalani pekerjaan kamu, harus dengan semangat yang baru, semangat yang tinggi. Untuk apa? Untuk mewujudkan fase akhir kesuksesan di dalam kehidupan kamu, khususnya untuk bulan Agustus tahun 2020 ini. Untuk masalah keuangan masih bisa dikatakan cukuplah setidaknya sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2020 ini. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan kamu, di sini ada kartu The Temperance yang artinya kamu bisa mengisi kekurangan pasangan kamu dan pasangan kamu bisa mengisi kekurangan kamu. Artinya bisa saling melengkapi satu sama lain daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan hal ini sangat baik sekali terutama daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, dan mohon maaf buat fans Barca sebagai gambaran ya. Ini jadi jangan dimasukkan hati buat para fans Barca ya. Jadi sekian dari saya. Ini adalah gambaran buat dari Sagittarius di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Oke, sekian sudah pembacaan zodiak hari ini. Dari ini adalah ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar daripada teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangasuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.